kan silakan. Terkait dengan integritas kulit, jaringan ataupun ada tanda-tanda infeksi, peradangan, mengkaji luka sudah bisa ya. Menghitung luas luka bisa, kayak menggaris itu. Nah, jangan sampai lupa itu ya. Memberikan kompres pada luka, ya kan? Ya, penekanan kompres ya. Bisa dilakukan. Ada pertanyaan enggak yang terkait dengan ini? Terkait dengan integritas kulit jaringan. Kalau peradangan, tanda-tandanya apa aja? Ya, merah, panas, apalagi ada bengkak, apalagi ada bau ya, ya merah, nyeri, terus ada kehilangan fungsi. Kalau saya ingatnya itu KDRT. Kenapa KDRT? F gitu kan? Kalor, dolor, humor, KD, RT, F, fusiolesa. Kehilangan fungsi. Ya, itu enaknya nyingkat kalau ada tanda-tanda KDRT-nya, ya, bisa jadi memang dia mengalami infeksi bisa. Bukan KDRT karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lebam-lebam datang gitu kan, ya memang sih jadi ada bengkak gitu kan. Nah, jadi KDRT itu salah satu kita mengkaji bagaimana sebenarnya itu kita cek di dalam perawatan pemeriksaan terhadap integritas kulit. Tapi selain itu apalagi yang kita cek? Bagaimana mengecek piting udem? Nah, gimana cara ngecek? Kalau piting udem, ya kan, biasanya di betis gitu atau di bagian tangan pun ada, kita tekan begini, ya kan? Nah, terus kembalinya berapa lama, ya kan? Kedalamannya, ya, itu kita cek. Kemudian kalau jelas memang piting udemnya positif ya biasanya berbekas kan, tidak kembali dia itu lama sekali. Nah itu ngecek piting udem. Kemudian ngecek CRT gimana? CRT capillary refill time gimana? Nah itu bagian-bagian dari sirkulasi tuh harus tahu tuh gimana caranya. Capillary refill time gimana caranya? Ayo, ada semester 4 nih. Kita bisa cek di kuku ini, ya. Kalau kita gini kan, kita tekankan kuping tuh. Nah, kalau kembalinya kurang dari 3 detik, ya berarti capillary refill time-nya baik kan, bagus kan, nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari 3 detik, something wrong yang terjadi, ya. Bisa jadi mungkin dia karena memang ada masalah di sirkulasinya, ya kan? Termasuk tadi adalah udem itu juga salah satunya juga yang mungkin bisa berkontribusi. Kalau kita begini kan nggak langsung merah lagi, ya maka menjadi sesuatu, ada sesuatu itu, ya. Oke. Ada lagi tidak yang terkait kulit jaringan ini? Biasanya ketika kita memeriksa kulit jaringan, kulit lah sama yang paling. Kalau jaringan kan ketika sudah posisi ya kita juga dengan dokter yang melakukan posisi gitu ya. Kalau kita di perawat oka mungkin boleh mengecek observasi. Tapi kalau misalnya kulit begitu, pemeriksaan yang paling simpel kita lakukan apa pada kulit? Prosedur pemeriksaannya apa? Kalau pemeriksaan fisik kita melakukan apa sih? Inspeksi, palpasi, bisa saja kita perkusi, ya, depend on. Tapi kalau perkusi itu sebetulnya untuk mengecek organ di dalam dari kulitnya itu, jaringan. Tapi kalau untuk kulitnya saja, mungkin inspeksi, ya, dan palpasi saja sudah bisa menggambarkan. Kalau inspeksi, saya lihat kulitnya ini paling tidak ada masalah. Bagian muka nggak ada juga terlihat jejas, tampakan juga normal gitu kan, kita cerita kulit. Kalau cerita palpasi kita raba kan, nah, kita cek ada enggak masalah. Ternyata ada bengkak di bagian shouldernya sini. Ada jejas, ada kebiruan, kayaknya habis KLL jatuh nabrak pohon kan? Maaf cek lepasan.
Ya saya kalau udah lewat mau pulang ke rumah tuh selalu ingat gitu, kalau pohon yang ditabrak aja masih utuh. Ya, apa? Tapi bekasnya udah nggak ada aja ya, udah hilang ya bekasnya. Masih ya bekasnya. Ya jadi begitulah ya. Ya artinya apa? Balik ke topik itu, minimal kita kalau bisa kulit ada inspeksi, ada palpasi itu yang umum dilakukan. Kita nggak mungkin bisa menilai ada bengkak tuh di apa kakinya sini gitu. Padahal masih pakai celana nggak dilihat gitu kan, misalnya udah diangkat celananya tuh nggak bisa. Harus kita raba kan baru tahu ada bengkak, kita sentuh, pegang. Nah, tapi kalau inspeksi, ya kan tapakan begitu, itu pun inspeksi misalnya bapak ini yang SKLL apa banyak kayaknya banyak memar-memar lah di badannya, macam mana pula kayaknya kan tidak kita lihat, harus kita lihat kan. Oke, kadang sampai kalau di GD tuh ekstrim kan, gunting aja celananya gitu kan. Nah iya kan, sampai kayak gitu. Teman-teman udah di GD belum? Belum ya. Oh, ya. Jadi ya, ini kalau di GD ya, saya berapa kali dulu waktu di Jawa menangani pasien. Udah mau pasien masih karena gitu apa KLL gitu kan, tidak mungkin kita suruh dia buka celana, susah kan? Kita gunting aja langsung celana bajunya. Kan biar kita melihat gimana nih, ada yang bermasalah kan? Kadang sampai pasang kateter di situ ya. Kayak gitu. Kalau GD lah ekstrim ya, artinya kadang kita sendiri pun apa namanya ya kan paling kondisi kotor ya, datang dari itu kadang bukanya bercampur segala pasir segala apa gitu. Kadang dia teriak-teriak lah, kita ini mana dia namanya kan kita ngobatin. Justru kalau dia teriak-teriak bagus daripada nggak sadar. Orang yang nggak tahu kan dia kesadarannya kayak apa. Kalau dia teriak-teriak kan pasti udah 1 GCS-nya udah 15 CM kan, dia teriak-teriak kan biarin aja dia teriak-teriak. Kayak gitu. Jadi kadang dengan satu apa pemantauan aja kita udah bisa menilai gitu kan. Nah, sambil kita observasi, cek gitu kan, apakah ada jejak, ada luka misalnya, ada yang tulangnya keluar misalnya, fraktur. Fraktur biasanya fraktur di dalam lebih mengerikan, kadang nggak tahu kita, tapi biasanya udah kelihatan dari mungkin perubahan bentuk, permisan, ya bisa kelihatan. Depend on teman-teman mau melihatnya dari sisi yang mana. Kalau misalnya observasinya di ruang gawat daruratan tentu lebih banyak lagi observasinya, lebih ekstrim lagi. Tapi kalau misalnya di ruang apa gawat darurat ya, kalau di ruang perawatan mungkin tidak terlalu ekstrim itu, paling teman-teman hanya sekedar pemeriksaan head to ya udah boleh masih diperiksa itu, ya kan, bagaimana kulitnya, utamanya kalau misalnya orang pasien jantung, pasien dengan masalah pada pernapasan yang mungkin juga kulitnya pucat gitu macamnya, atau orang yang HD kulitnya kayak gosong, ya kan, itu juga harus perhatikan ya. Nanti teman-teman bakal banyak menemukan case-case bahwa pemeriksaan pada integritas kulit jaringan ini menjadi penting, karena terkadang di setiap sudut ruang perawatan itu memiliki khas karakter yang berbeda-beda gitu ya, terkait dengan bagaimana kita mengambil bersatu. Kalau yang HD itu kulitnya sampai kayak persis gitu ya. Nah, tapi kalau yang orang mungkin perawatan biasa ya juga biasa aja gitu kan. Kalau yang ada tumor ya malah lengkapnya di area yang tumornya aja gitu. Banyak tadi prinsip-prinsip kayak bagaimana fitting guden, bagaimana pemeriksaan CRT, bagaimana kita tahu kelembaban kulit itu juga kan. Kita lihat kulitnya lembab nggak, kering apa gimana kan, kita harus sudah bisa menilai. Oh kalau kulitnya kering, orang dehidrasi, bisa juga kan seperti itu. Ada anak misalnya ya. Nah, bagaimana mukosa bibir juga menjadi perhatian kita untuk menilai ketika orang mengalami dehidrasi. Ya, oke, seperti itu. Ada